ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya sayyid Syekh Abdul Qadir Jilan qutbil ahwazi Abi Yazid al-Bustami al-Ruhi qutbil alam sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Ghani As-Saman al-Madani Sayyid Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Bani Sayyidi wa mursyidi wa murabir jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-Karim yataghasyahu min rahmah wal maghfirah ya'li darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina ulatina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulamihim wa asrarihim anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis salihin wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam ini masih berkaitan yang berhubungan dengan karomah. Namun sebelumnya masih kita perlu membahas yang disebut dengan amrun khariqun lil adat. Ada 7 macam perkara
atau kejadian yang menyalahi akal dan adat kebiasaan manusia. Yang pertama irhas, yang kedua mukjizat, yang ketiga karamat, yang keempat ma'unah, yang kelima istidraj, yang keenam ihanah, yang ketujuh adalah sihir. Ketujuh-tujuhnya itu adalah amrun khariqun lil adat, kejadian yang di luar kebiasaan, adat dan akal manusia. Namun yang membedakan adalah diri orang yang mendapatkan kejadian tersebut. Yang pertama adalah irhas. Irhas ini adalah amrun khariqun lil adat alladhi yaqa'u fi yadil anbiya qabla an-nubuwah. Kejadian yang di luar adat akal manusia yang terjadi pada seorang nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Ini irhas. Pertemuan yang lewat sudah kita bahas masalah irhas. Yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat amrun khariqun lil adat alladhi yaqa'u ala yadil anbiya, kejadian di luar akal dan kebiasaan manusia yang terjadi di tangan para nabi ba'dan nubuwah, setelah mereka diangkat menjadi nabi. Dengan kata lain, setiap nabi pasti ada mukjizat, karena mukjizat itu sebagai bukti kenabian mereka. Yang ketiga adalah karamat. Karamat amrun khariqun lil adat alladhi yaqa'u fi yadil awliya. Sebuah kejadian yang di luar adat dan akal manusia yang terjadi di tangan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebutlah karamat. Sebagaimana mukjizat itu adalah bukti kenabian seseorang, begitu juga karamat adalah bukti kewalian seseorang. Setiap wali pasti mempunyai karamat. Yang ketiga, yang keempat adalah ma'unah. Ma'unah amrun khariqun lil adat alladhi yaqa'u fi yadil mu'minin. Sebuah kejadian yang di luar kebiasaan dan akal manusia yang terjadi di tangan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasanya seorang yang beriman, termasuk diri kita, bukan nabi, bukan wali, tapi mempunyai keganjilan, itu disebut ma'unah. Ma'unah ini asal makna adalah pertolongan. Biasanya didapatkan seseorang karena amalan atau karena amaliyah. Mungkin insya Allah kita bahas secara rinci. Yang kelima
adalah karamat. Yang kelima adalah istidraj. Istidraj adalah amrun khariqun lil 'adat alladzi yaqa'u fi yadil fasiqin. Sebuah kejadian di luar kebiasaan dan di luar akal manusia yang terjadi di diri seseorang yang fasik. Ini biasanya terjadi lawan orang ahlul jababirah atau orang jabariyah. Biasanya orang jabariyah ini orang serba Tuhan dan biasanya menggugurkan syariat, kada melaksanakan syariat tapi punya keganjilan, punya kelebihan di luar akal, di luar kebiasaan, maka itu ngarannya istidraj, lanjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka kami dilanjur oleh Allah Ta'ala, namun mereka tidak merasa, tidak mengetahui bahwa itu lanjuran Allah. Istidraj ini insya Allah kita kupas kaina secara khusus. Yang keenam, ihanah. Ihanah adalah amrun khariqun lil 'adat alladzi yaqa'u fi yadil kafirin. Sesuatu kejadian yang di luar akal manusia namun terjadi di tangan orang kafir, di tangan orang yang tidak beriman kepada Allah. Ganjil tapi ihanah. Arti ihanah itu menghinakan. Ini kena terjadi seperti pernah terjadi kepada Musailimah Al-Kazzab. Musailimah di zaman Rasulullah mengaku seorang nabi, lalu ingin membuktikan punya kelebihan, lalu mencari sumur nang handak karing masih bebanyu. Tadinya keinginannya supaya sumur itu melimpah banyunya, tapi ternyata begitu diludahi oleh Musailimah Al-Kazzab, ternyata sumurnya bakaring, babangat karing. Itu ngarannya ihanah. Aneh, tapi aneh di luar akal menjadi karing. Itulah ngarannya ihanah, penghinaan. Yang ketujuh adalah sihir. Wah, sihir ini adalah sesuatu yang terjadi aneh di luar akal, yang terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan tenaga jin dan tenaga setan. Maka bentuknya adalah guna-guna, sihir, dan santet. Itu adalah kategorinya sihir. Aneh tapi nyata. Hadirin rahimakumullah, itu 7 macam kejadian yang di luar akal manusia dan keluar kebiasaan manusia. Yang pertama irhas, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua mukjizat. Ini yang ingin ulun bahas sekilas sedikit. Mukjizat
adalah sesuatu yang istimewa, kejadian yang di luar akal manusia, di luar kebiasaan manusia, namun terjadi kepada seorang nabi setelah diangkat menjadi rasul, menjadi nabi. Nah, sekarang kita membicarakan ini. Namun kita terfokus kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengenalan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jauh. Berbicara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meliputi semuanya, mulai dirinya, mulai sifatnya, mulai kejadian di luar yang terjadi di sekitar beliau. Nah, yang kita angkat adalah tentang diri beliau, diri zat beliau, yang di dalam Al-Quran Rasulullah memang disebut Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Muhammad, katakanlah oleh kalian kepada mereka, innama ana basyarum, aku ini manusia. Namun uhiya ilayya, aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memang manusia, tapi basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Apapun tidak seperti manusia yang lain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Abbas. Abbas ini anak dari Abdul Muthalib, ading oleh abah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ujar Abdullah bin Abbas, Rasulullah adalah radhiyallahu anhuma, kana fi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna asyara alamatan. Di dalam diri Rasulullah itu ada mempunyai 12 tanda kenabian, 12 keistimewaan, 12 mukjizat yang aneh yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ini ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatun fauqa ra'sihi. Yang pertama, tanda kenabian beliau, ini merupakan mukjizat di atas kepala beliau. Yang kedua, alamatun fi jabinihi, tanda ada di kening beliau. Yang ketiga, alamatun fi ainaihi, tanda kenabian yang merupakan mukjizat yang ada di dua mata beliau. Yang keempat, alamatun fi anfihi, tanda mukjizat kenabian ada di hidung beliau. Yang kelima, alamatun fi uzunaihi, tanda kenabian sebagai mukjizat ada di dua telinga beliau.
Yang keenam, wa alamatun fi lisanihi, tanda ada di lidah beliau. Yang ketujuh, alamatun fi riqihi, tanda ada di liur beliau. Yang kedelapan, alamatun fi kaffihi, tanda ada di telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, alamatun fi asabi'ihi, ada tanda kenabian, tanda mukjizat di tangan, di jari-jari beliau. Yang ke-11, alamatun, bukan yang ke-10, alamatun baina katifaihi, tanda kenabian sebagai mukjizat yang letaknya di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, alamatun fi tulihi, tanda kenabian dan sekaligus mukjizat ada di tinggi tubuh beliau, di tinggi badan beliau. Yang ke-12, alamatun fi qadamaihi, tanda ada di dua kaki beliau. Hadirin rahimakumullah, mudahan waktu cukup kita mengupas 12 macam yang ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ammal alamatu fi fawqi ra'sihi, pakana iza masya tuzulluhul ghamam. Yang pertama adalah tanda yang ada di atas kepala beliau. Bukan di kepala, tapi di atas kepala. Aneh. Tidak ada manusia manapun yang mempunyai seperti ini. Apa tandanya? Yaitu iza masya tuzilluhul ghamamah. Rasulullah itu bila sidin berjalan kemana saja mesti dinaungi oleh awan. Nah, Rasulullah berjalan ada awan yang menaungi sidin. Kemana aja sidin berjalan. Dan ini diungkap oleh banyak para ulama. Kalau kita membaca maulid selalu dibaca assalamu ala al-muzallal bil ghamamah, assalamu alaik, assalamu alal muzallal bil ghamamah, salam atas engkau wahai orang yang selalu dinaungi oleh awan. Ada ulama lain mengungkapkan as-salatu alal muzallal bil ghamamah, salawat atas orang yang selalu dinaungi oleh awan. Nabi Adam kada, nabi-nabi yang lain kada, apalagi kita manusia berjalan normal. Kalau Rasulullah ini berjalan awan menaungi. Ini pernah terjadi
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjualan ke negeri Syam, sekarang Suriah. Sekarang itu adalah Suriah. Karena dulu Syam ngarannya itu adalah pusat perdagangan di Jazirah Arab. Jadi orang-orang bilanya hendak bisnisnya berkembang lebih besar, maka pusat perdagangannya ada di Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menjualan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Tapi ternyata keanehan dilihat orang. Hari panas. Kita sudah mengerti betapa di Jazirah Arab itu panas, kalau musim panas sungguh luar biasa. Seorang Buhairah melihat Rasulullah berjalan diiringi oleh awan. Kemana Nabi berjalan? Awan berjalan menaunginya. Buhairah adalah seorang pendeta. Sudah ada beritanya di dalam kitab-kitab, baik kitab Taurat ataupun kitab Injil, bahwa tanda seseorang yang merupakan nabi di akhir zaman itu, dia selalu dinaungi oleh awan. Ini sudah dilihat oleh Buhairah, oh ini orangnya yang dijanjikan Allah, nabi akhir zaman. Ini mukjizat. Dan ini isyarat kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai dalam kandungan sampai menjalani kehidupan ini selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini isyarat juga bahwa alam semesta ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang soleh. Baik bumi dan segala isinya ataupun alam yang luas ini Allah sediakan untuk hambanya yang soleh. Innal arda yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini kami yang mewarisnya itu adalah hambaku yang soleh. Maka ketika orang itu soleh, ketika orang itu disayangi, dicintai Allah, maka seluruh alam menyayangi dan menjaga dia. Man khafallah khafahu kullu syai'in. Siapa yang takut kepada Allah, maka apapun akan takut kepada dia. Dan mereka akan menjaga orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga biasanya akan terjadi akan nampak bagi orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat kepada manusia bahwa orang ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita lihat, iza matal alim bakatis sama. Apabila orang alim itu meninggal dunia, maka langit pun menangis, ikut sedih.
Dalam hadis lain, iza matal alim, apabila orang alim meninggal dunia, bakatil alam, alam ikut menangis, alam ikut sedih. Nah, sehingga ada isyarat alam, bagi orang yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila meninggal dunia, matahari tadinya panas, terik panasnya, begitu panas, begitu jenazahnya turun, timbul naung hari. Dan ini sering kita saksikan. Kenapa? Bagaikan awan langit menaungi jenazah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbah tuntung penyelenggaraan besilak pulang hari, padahal tadi panas, mengacut naung. Ini salah satu isyarat alam bahwa ini orang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh dikatakanlah orang ini karena bukan nabi, maka dia bisa disebut sebagai karomah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada si hamba ini. Tinggal kita melihat hamba ini bagaimana sampai diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan nang daya ini. Dulu pernah terjadi seseorang yang tidak diketahui manusia banyak, walaupun ulun mohon maaf kada kau nyambat ngarannya. Begitu jenazahnya turun, awan bergumpal mengiringi jenazahnya. Awan bergerak sesuai dengan gerakan kemana jenazahnya berjalan. Tuzilluhul qamam. Tapi ternyata ini orang subhanallah, sabarnya dengan segala ujian hidup, subhanallah, sampai dia mati pun karena dipitnah oleh orang, akhirnya dipukuli oleh orang, padahal itu hanya sekedar fitnah. Akibat itu dia meninggal dunia. Namun yang terjadi ke ini, orang nang tukang pukuli sebelum mati mendapat penderitaan yang sangat susah. Orangnya orang biasa, bukan orang alim, tapi orang penuntut ilmu biasa. Orang bila punya kesabaran yang tinggi, Allah pasti membalas. Karena innama yuwaffas sabiruna ujurahum yaumal qiyamah. Allah akan menyempurnakan ganjaran balasan bagi orang-orang yang sabar. Balasan yang lebih sempurna di akhirat itu lebih sempurna. Di dunia dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karamah. Namun biasanya karena Nabi mengisyaratkan asyaddukum bala'an al-anbiya summal awliya, yang paling berat mendapatkan ujian itu adalah para nabi, kemudian para aulia Allah, fal amsalul amsal.
Ujian yang paling berat lawan kita itu sebenarnya bukan garing, tapi adalah caci maki, celaan, cemoohan manusia. Hati-hati kita dengan orang yang selalu dihina oleh orang lain, padahal dia tidak melakukan perbuatan yang selayaknya untuk dihina. Hati-hati dengan orang yang selalu difitnah, kena fitnah. Hati-hati dengan orang yang selalu kena zalim, padahal dia tidak pernah melakukan sesuatu kezaliman. Tapi ini adalah ujian Allah yang di dalam kitab atau dalam agama, orang-orang yang selalu bersabar dengan gangguan, cacian, makian, celaan, kebencian manusia, itu akan dinaikkan Allah martabatnya yang disebut dengan maqamul akhyar, makam derajat orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam derajat kewalian, makam akhyar itu di atas dari makam abdal. Orang yang makam akhyar ini adalah alladzina yukhalituna nasa wa yasbiru ala azahum. Mereka biasanya bergaul lawan manusia, bukan manusia inklusif, bukan manusia yang selalu berada di rumah, kada. Dia bergaul dengan manusia baik, tapi ternyata manusia memperlakukan dia dengan kasar, manusia memperlakukan dia dengan penghinaan, manusia memperlakukan dia dengan cemoohan, bahkan sampai fitnah. Namun dia tidak pernah mengeluh, dia tetap sabar. Manusia nangke ini nang berbahaya. Manusia nangke ini bisa berkaramat. Manusia kalau belum mendapat cacian, belum mendapat celaan, belum mendapat fitnahan, maka manusia itu mungkin belum mantap ujian terhadap dirinya. Kalau garing, hampir setiap orang mendapatkan garing. Kalau dapat musibah, hampir setiap orang punya dapat musibah. Tapi kalau cacian, makian, celaan tanpa dia pernah mengganggu orang lain, ini kada semua orang mendapatkan nama kayak. Orang nang kayak ini nang biasanya mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang nang kayak ini biasanya ma'rufun bis sama wa ghairu ma'rufin bil ardi. Di bumi kada dikenal orang, tapi di alam langit terkenal. Dia adalah orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Seorang makhluk Allah yang begini ada, yang salah satunya tercatat dalam tarikh sejarah adalah Uwais Al-Qarani Al-Yamani. Uwais Al-Qarani adalah manusia ma'rufun bis sama, di alam langit terkenal, tapi di alam bumi dipadahkan orang gila. Bila sedin keluar ke orang banyak, dipadahkan orang gila, kada normal dan sebagainya. Padahal sidin gak ada apa-apa, ganggu orang kada apa, kada ada apa, berbuat salah kada apa, kada. Mungkin hanya karena penampilan,
Mungkin karena hanya penampilan beliau, kemudian kadang-kadang ucapan beliau yang berbeda dengan orang, padahal ucapan beliau itu yang benar. Maka beliau kadang-kadang disebut majnun. Makanya Uwais Al-Qarani kadang-kadang keluar jarang. Tapi begitu beliau keluar, dihina orang, dicela orang, sampai dikatakan orang gila. Namun apa? Ternyata Uwais Al-Qarani adalah orang hebat, orang yang dipuji oleh Rasulullah, orang yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberi pesan khusus kepada Sayyiduna Umar, kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajah, carilah Uwais Al-Qarani dari Yaman. Apabila orangnya tandanya begini-begini, apabila bertemu mintalah doa kepadanya. Hadirin rahimakumullah, jadi hati-hati kita. Hati-hati kita melihat orang, ini orang selalu dicaci, dimaki, pada perilakunya bagus, jangan umpatan. Jangan umpatan. Kemudian kalau itu terjadi kepada diri kita, ini kita akan merasakan. Garing itu biasa. Orang juga merasakan garing, kehabisan duit itu biasa. Tapi kalau celaan, makian, hinaan manusia itu luar biasa, menyakitkan, lebih menyakitkan daripada mendapat musibah. Tapi ketika kita sabar, disitulah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah, kita lihat Rasulullah punya mukjizat tuzilluhul ghamam, dinaungi oleh awan. Maka ketika kita melihat orang yang beriman di saat meninggalnya, kalau awan mendung isyarat ini juga orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tanda berikutnya adalah di kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih 11 macam. Dan karena waktu, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampian barataan, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali nas'aluka al afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.